guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Kana. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang happy dan tentunya sehat selalu. So, sebelum aku bahas pembahasan kali ini, aku harap kalian mau support or dukung aku caranya so easy peasy lemon squeezy guys. Just click the subscribe button dan jangan lupa juga untuk hit the bell supaya kalian bisa tahu kalau misalnya aku masukin video baru. Are you ready guys? Let's go! Kali ini kasus yang akan aku bawakan adalah kasus mengenai seorang anak berusia 11 tahun bernama Mary Bell. Sebelum masuk ke dalam kasusnya, aku akan kasih tahu sedikit info mengenai Mary Bell ini. Mary Bell lahir pada tahun 1957 dari seorang wanita bernama Betty McCricket. Dan Betty McCricket ini sendiri bekerja sebagai seorang sex workers ya guys. Jadi ayahnya si Mary Bell ini tidak diketahui siapa. So, kemudian setelah Mary Bell ini lahir, Betty ini kemudian menikah dengan seorang pria bernama Billy Bell. Namun sayangnya kehidupan rumah tangganya mereka itu tidak berjalan dengan baik, banyak pertengkaran dan banyak ketidakcocokan di antara mereka. Mereka ini kemudian tinggal di Scotwood, daerah yang tingkat kriminalitasnya itu tinggi di Newcastle, Inggris. Nah, dalam semasa hidupnya Mary Bell ini, ibunya itu entah karena alasan apa sangat berusaha banget untuk beberapa kali membunuh Mary Bell. Mulai dari menjatuhkan dia dari jendela, terus kemudian memberikannya obat tidur gitu ya, obat penenang, dan lain-lain. Pokoknya berusaha banget untuk membunuh Mary Bell ini, tapi aku nggak dapet infonya kenapa ya guys. Dan ibunya Mary Bell ini sebisa mungkin membuat aksi percobaan pembunuhannya itu tampak seperti sebuah kecelakaan gitu, dan keluarganya itu menyadari hal tersebut. Nah, diketahui pada saat kejadian salah satu percobaan pembunuhan terhadap Mary Bell ini, ketika Mary Bell ini jatuh dari jendela, Mary Bell ini melukai kepalanya. Ibunya juga beberapa kali memaksa si Mary Bell ini sejak umur 4 tahun ya guys untuk menjadi sex worker juga gitu. So, well, kasihan ya, masih umur 4 tahun tapi dipaksa untuk bekerja seperti itu, rasa-rasanya kayak nggak pantas gitu kan guys. Nah, kenapa sih kasus Mary Bell ini aku pengen bahasnya? Karena Mary Bell ini diketahui adalah sebagai seorang pembunuh cilik ya guys. Nah, kasus Mary Bell ini bermula pada tanggal 25 Mei 1968 pada saat sehari sebelum ulang tahunnya Mary Bell ini yang ke-11. Seorang anak laki-laki yaitu Martin Brown ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di sebuah rumah kosong. Yang melakukan pembunuhan terhadap Martin Brown ini adalah Mary Bell. Mary Bell ini mencekik Martin Brown hingga tewas, guys. Dan pada saat ditemukannya jasad si Martin ini, polisi itu tidak menemukan bukti-bukti atau tanda-tanda siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Martin Brown. Nah, karena cekikannya yang tidak kuat gitu ya, jadi nggak terlalu kuat tapi secara terus-menerus, jadi cengkramannya itu nggak kuat dan tidak menimbulkan bekas di lehernya Martin Brown. Itu makanya polisi itu sangat kesulitan menemukan penyebab meninggalnya Martin Brown dan siapa yang melakukannya. Nah, 2 hari setelah ditemukannya jasad Martin Brown, si Mary Bell dan temannya yaitu Norma itu kemudian melakukan penerobosan ke sekolah dan mengacak-ngacak kelasnya gitu. Kemudian meninggalkan sebuah note yang memberitahukan pada orang-orang bahwa dialah yang menyebabkan atau dialah yang menjadi pembunuh dari Martin Brown. Namun pada saat polisi memeriksa lokasi tersebut dan menemukan catatan itu, sayangnya polisi hanya menganggap hal tersebut sebagai lelucon belaka. Mary kemudian kembali melakukan pembunuhan bersama dengan Norma kepada seorang anak kecil berusia 3 tahun bernama Brian Howe. Mereka meninggalkan jasadnya Brian itu di sebuah tanah kosong di daerah Scotwood, tempat mereka tinggal. Mary mengukir huruf M di perut
anak laki-laki malang tersebut menggunakan gunting, memotong sebagian rambut Brian, menyayat kakinya, kemudian memotong alat kelamin Brian. Pada Desember 1968, Norma beserta dengan Mary itu berhasil diamankan oleh pihak kepolisian setempat ya guys. Dan pada saat persidangan, Norma itu mengakui bahwa dia itu udah ngelarang Mary untuk melakukan hal tersebut kepada Brian, korban yang terakhir ya. Dia udah berusaha untuk bilang jangan melakukan penyiksaan, berhenti, tetapi Mary itu nggak mau dengerin dia. Mary kemudian meminta kepada Norma untuk tidak memberitahukan siapapun atas kejahatan yang dia lakukan pada hari itu. Karena jika Norma memberitahukannya, maka Norma yang kemudian akan dihabisi nyawanya oleh Mary. Jadi Norma itu sangat-sangat dalam keadaan ketakutan. Nah, pada saat itu Norma pun akhirnya dibebaskan dari kasus tersebut. Mary kemudian mengakui kejahatannya dan ia mengakui bahwa alasan dia membunuh adalah untuk bersenang-senang saja. Jadi udah pasti pada saat di persidangan, para psikiater yang ditugaskan untuk memeriksa Mary juga mengungkapkan bahwa ada kecenderungan psikopati pada Mary ini. Nah, tadi kan aku sempat cerita kalau misalnya awal kehidupannya Mary itu ibunya selalu melakukan percobaan pembunuhan kepada Mary kan guys. Nah, pada saat Mary itu jatuh dari jendela, diketahui bahwa ia merusak bagian kepalanya dan kemudian eh, otaknya itu mengalami kerusakan juga, meliputi adanya kecenderungan melakukan tindakan yang tidak dapat dia pikirkan baik atau buruknya, beserta juga dengan keputusan yang ia itu susah untuk ambil gitu loh. Jadi decision making-nya itu susah gitu. Nah, kemudian pada saat itu Mary Bell ini dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Ia kemudian dipenjarakan di penjara anak Red Bank Community Home. Nah, kemudian ia bebas pada usianya yang ke-23 tahun dan kemudian court memberikan identitas beserta dengan nama yang baru untuk menggantikan nama lamanya dia agar ia bisa kembali hidup dengan tenang ya di luar sana ya, tanpa ada orang-orang yang tahu bahwa dia itu adalah Mary Bell. Jadi dikasih kesempatan untuk hidup normal layaknya orang lain gitu. So guys, di persidangan jaksa penuntut mengatakan kepada pengadilan bahwa alasannya Mary Bell melakukan pembunuhan adalah semata-mata untuk kesenangan dan excitementnya aja nih guys. Nah, juri setuju bahwa Mary Bell itu telah melakukan pembunuhan dan menjatuhkan putusan bersalah pada bulan Desember. Nah, pembunuhan yang dituduhkan atau di-accusationkan sama dia adalah pembunuhan bukan pembunuhan, alias pembunuhan yang kayak seperti tanpa disengaja gitu loh guys. Ditetapkan sebagai hukumannya karena psikiater pengadilan telah meyakinkan juri bahwa Mary Bell ini menunjukkan gejala-gejala klasik dari psikopati dan dianggap tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya secara penuh atas apa yang dilakukannya. Nah, Norma Bell sendiri dianggap sebagai kaki tangannya Mary Bell yang dianggap jatuh ke pengaruh buruknya Mary Bell. Nah, maka dari itu Norma itu dibebaskan. Hukum menyimpulkan bahwa Mary Bell adalah orang yang berbahaya dan merupakan ancaman serius bagi anak-anak lain. Dia dijatuhi hukuman penjara at Her Majesty Pleasure yang ini adalah istilah dari hukum Inggris yang menunjukkan hukuman tak tentu sampai Mary Bell itu benar-benar dikatakan siap atau benar-benar dikatakan pantas untuk dikeluarkan dari penjara. Nah, setelah Mary Bell ini direhabilitasi dan dirasa bisa untuk dibebaskan, Mary Bell keluar pada 1980 dengan lisensi nih guys. Jadi kayak persyaratan tertentu yang membuat dia bisa dikeluarkan, jadi kayak bebas bersyarat gitu. Yang berarti bahwa ia secara teknis itu masih mengalami hukuman, tapi diberi kesempatan untuk hidup dalam komunitas, dalam pengawasan dan percobaan yang ketat.
Nah, Mary Bell juga diberi identitas baru untuk memberinya kesempatan pada kehidupan baru dan melindunginya dari perhatian publik. Ia itu juga beberapa kali sempat terpaksa pindah-pindah untuk menghindari perburuan media massa such as tabloid, surat kabar, dan masyarakat umum yang selalu aja entah kenapa bisa melacak keberadaannya Mary Bell. Keadaan menjadi lebih buruk lagi bagi Mary Bell setelah ia memiliki seorang putri pada 1984, dan putri Mary Bell ini tidak tahu apa yang dilakukan semasa lampau oleh Mary Bell hingga usianya 14 tahun. Jadi putrinya Mary Bell itu baru tahu kejahatan yang dilakukan sang ibu pada usia 14 tahun ketika sebuah tabloid dapat menemukan suami iparnya Mary Bell ini dan melakukan pelacakan dari sana. Nah, segera sejumlah jurnalis itu mengepung rumahnya sampai-sampai mereka itu menginap di depan rumahnya demi mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Mary Bell. Sehingga keluarganya itu terpaksa harus melarikan diri dengan menutupi kepala mereka menggunakan spray. Nah, sampai saat ini Bell itu berada dalam perlindungan di sebuah alamat yang dirahasiakan. Baik Bell dan putrinya tetap anonim ya, alias namanya itu tidak diketahui dan dilindungi berdasarkan perintah pengadilan yang ada di sana gitu guys. So, orang-orang ada yang merasa bahwa ia itu tidak pantas mendapatkan perlindungan. John Richardson, ibu Martin Brown sendiri mengungkapkan bahwa ini semua tentang dia dan bagaimana dia harus dilindungi. Sebagai korban, seharusnya kami itu diberikan yang hak yang sama gitu ya, menurut pengakuannya ibunya Martin Brown. Jadi dia merasa tidak adil dengan penghukuman yang diberikan kepada Mary Bell. Nah, keputusan pengadilan yang melindungi Mary Bell dari publik ini disebut-sebut sebagai Mary Bell's Order atau Perintah Mary Bell. So guys, itu dia tadi kasusnya Mary Bell, seorang anak usia 11 tahun yang melakukan beberapa pembunuhan. Memang sebenarnya sih hal-hal seperti ini pastinya sangat apa ya, sangat mengerikan bagi kita karena ya umur 11 tahun gitu loh. Tapi memang background dari eh, orang-orang yang melakukan pembunuhan atas dasar kesenangan adalah biasanya orang-orang yang mendapatkan masa kecil yang tidak baik ya gitu kan. Apalagi yang tadi aku sempat ceritain bahwa masa kecilnya Mary Bell ini juga sangat suram gitu loh. Bahkan ibunya sendiri dengan tega-teganya berusaha untuk melakukan pembunuhan terhadap dia gitu. Nah, gimana menurut kalian mengenai kasus ini? Kalian boleh komen di bawah. Thank you banget bagi kalian yang udah nonton video ini. Aku harap kalian semua bisa mendapatkan pelajaran informasi dari video ini. Thank you and see you on the next video.